Maar de Verenigde Staten maakten spoedig plaats voor een eenheidsstaat waar tegen Ambon in opstand kwam. De Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen, maar zij kon geen vuist maken tegen Indonesië. Uiteindelijk kwamen duizenden Ambonese militairen en hun gezinnen naar Nederland, dat zich verantwoordelijk achtte voor hun veiligheid. De militairen hadden deel uitgemaakt van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische leger. En bij hen leefde de hoop dat zij binnen korte tijd naar hun land zouden kunnen terugkeren. Ini adalah potongan video terkait kedatangan warga Maluku di Belanda pasca Proklamasi Republik Maluku Selatan atau RMS di tahun 1950. Ngomong-ngomong soal RMS, aku mau cerita sedikit tentang sejarah yang menarik dari Indonesia. Jadi, RMS ini diproklamasikan pada 25 April 1950 oleh beberapa orang di Maluku Selatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Mereka bahkan punya bendera sendiri yang keren banget loh. Ada warna biru yang melambangkan laut dan kesetiaan, putih untuk kesucian dan perdamaian, hijau untuk tumbuh-tumbuhan, dan merah simbol dari darah perjuangan rakyat mereka. RMS muncul karena ada ketidakpuasan dari Mr. Sumokil terhadap keputusan konferensi meja bundar yang membentuk Indonesia sebagai negara serikat dengan Maluku Selatan sebagai salah satu negara bagiannya. Sumokil akhirnya memproklamasikan RMS pada 24 April 1950. Beberapa tokoh yang penting yang terlibat dalam sejarah RMS ini, selain Sumokil sendiri, ada juga Dr. Lemena yang berperan dalam negosiasi awal, serta Insinyur Putuhena, Pelapesi, dan Dr. Rehata. Mereka semua ikut dalam upaya negosiasi sebelum akhirnya situasi memanas. Yap, bener banget. Ngomongin soal dampaknya, RMS ini bikin kesadaran nasional dan semangat perjuangan rakyat Maluku jadi meningkat. Yang menarik juga, peran perempuan dalam politik dan perjuangan rakyat jadi semakin besar karena peristiwa ini. Tapi sayangnya, RMS juga membawa banyak dampak negatif seperti konflik, kerusuhan, ketidakstabilan politik, kerugian ekonomi, dan juga memecah belah masyarakat di Maluku. Pemerintah Indonesia saat itu coba berbagai cara untuk menangani RMS. Mulai dari upaya damai melalui negosiasi, terus pakai blokade laut. Tapi akhirnya mereka harus pilih opsi terakhir, yaitu operasi militer. Operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel Kawilarang dan berhasil menumpas pemberontak RMS. Letkol Slamet Riyadi juga jadi komandan pasukan dalam operasi ini, dan mereka berhasil menyelesaikan konflik ini dengan tuntas. Oh ya, meski banyak masalah yang muncul, tidak ada negosiasi internasional yang bantu secara signifikan dalam menghadapi RMS. Tapi Belanda sempat membantu mengungsikan sekitar 4.000 anggota KNIL ke negaranya. Jadi, itulah sekilas cerita tentang RMS. Sejarah Indonesia memang penuh dengan perjuangan yang seru buat dipelajarin. Dan diambil pelajarannya ya.